Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Magdra Lumpan Gaul, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan. Pada kesempatan ini kembali saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Adapun kesimpulan, peran saya sebagai pendidik dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Sebagai pendidik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita harus menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman penghargaan, dan kita harus membuat keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menangani setiap permasalahan yang ada. Yang pertama adalah disiplin positif. Penerapan disiplin positif mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian, disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal seperti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti apa motivasi internal perilaku manusia? Yang pertama adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kemudian yang kedua, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Posisi kontrol seorang guru yang diharapkan adalah bisa menjadi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari setiap permasalahan. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi penggerak? Yang pertama adalah keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui penerapan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Adapun keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah. Nah, apa keterkaitan budaya positif dengan visi penggerak? Perubahan yang diharapkan sesuai dengan visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif agar terwujudnya sekolah yang nyaman dan berpihak pada murid. Nah, untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan menerapkan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sebagai pendidik sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kesemuanya harus diterapkan dan dibagikan pada rekan guru. Hal yang menarik bagi saya adalah ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Komunikasi jadi kurang baik, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Adapun perubahan yang saya alami adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau.
Seharusnya saya sebagai pendidik harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Adapun pengalaman saya menangani murid yang terlambat hadir di jam pertama. Saya menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan masalah melalui menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan pada murid tersebut. Perasaan saya ketika saya menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi adalah saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri berdasarkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Apa saja hal-hal yang sudah baik? Munculnya motivasi internal pada murid dalam menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sementara hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru seharusnya harus sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi yang paling sering saya terapkan adalah penghukum atau pemantau. Perasaan saya diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman jika murid berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, posisi saya yang saya terapkan adalah sebagai manajer. Perasaan saya ketika menerapkan itu, saya bahagia karena dapat menerapkan komunikasi secara efektif dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan tahapan segitiga restitusi, tetapi tidak sampai pada tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Hal-hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah berkolaborasi dengan semua warga sekolah, orang tua maupun masyarakat. Jadilah guru yang selalu menginspirasi. Jadilah guru yang selalu dirindukan oleh murid di dalam kelas. Terima kasih guru hebat. Saya Magdara Lumban Gaul. Salam guru hebat.